Mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang hukum kekeluargaan Islam terkait dengan hukum perkawinan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dan juga kita berbicara tentang harta bersama dalam perkawinan. Yang pertama kita bahas bagaimana sih hak dan kewajiban suami istri itu. Hak dan kewajiban perkawinan, terutama terkait dengan harta kekayaan, harta bersama atau harta syirkah, kalau dalam KHI diatur seperti itu. Jadi kalau kita membaca di dalam pasal 30 Undang-Undang 174 itu mengatakan kepada kita bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat. Jadi memikul kewajiban. Kewajiban ini luar biasa luhurnya, baiknya, dan beratnya tentunya. Tidak hanya baik juga berat, tapi kalau kita jalani dengan mengharapkan pertolongan, keridoan, bantuan dari Allah itu akan mudah. Jadi perkawinan itu memang tidak semudah yang kita bayangkan, tapi kalau kita jalani dengan mengharapkan bantuan, pertolongan, ridho dari Allah itu akan mudah. Biasa kalau terjadi perselisihan di dalam suatu rumah tangga antara seorang suami dengan istri itu biasa. Bahkan keluarga kandung saja bisa saling membunuh, apalagi kita dengan istri kita kan tidak ada hubungan darah sama sekali. Hubungannya adalah hubungan semenda. Perkawinan hubungan karena hubungan semenda. Tidak ada hubungan darah kita dengan istri kita. Oleh karenanya kita bukan mahram sebetulnya, tapi karena diikat dengan tali perkawinan, maka kita dengan istri kita menjadi halal hubungan yang kita lakukan. Gitu. Jadi kewajiban antara suami istri itu sangat luhur sekali. Sehingga dengan adanya perkawinan, maka kewajiban itu harus timbal balik di antara kedua belah pihak. Di mana suami punya hak, istri juga punya hak. Suami sebagai kepala rumah tangga, istri menjadi ibu rumah tangga. Sudah klop kalau ada keduanya itu. Seperti itu. Makanya agama Islam memerintahkan kita untuk menikah. Jangan sampai kita hidup membujang. Semaksimal mungkin. Kalau sudah waktunya dan kita sudah mampu menikah. Jangan takut miskin akibat menikah. Di beberapa negara mereka takut menikah karena takut miskin. Mereka tidak sanggup membiayai istrinya dan lain sebagainya. Yang menikah mereka takut punya anak, takut tidak bisa membiayai anak. Dalam Islam tidak seperti itu. Kita punya Allah, punya Tuhan yang kita sembah, dan dalam perkawinan kata hadis Nabi, kalau kita miskin kita akan dikayakan. Seperti itu. Jadi jangan takut menikah. Asalkan juga kita memang sudah punya persiapan yang matang. Jangan sampai kita menunda-nunda sampai usia kita 50 tahun baru menikah. Nanti kasihan anak-anak kita 40 tahun atau 50 tahun baru menikah. Kasihan nanti anak-anak yang dilahirkan. Kita sudah tua renta, anak kita baru SMP, baru SD. Kasihan nanti kalau sudah seperti itu. Makanya saat ini kalian kalau sudah menikah, sudah bekerja, sudah jangan lama-lama lagi berpikir, kalian menikah. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan materinya terkait dengan harta benda dalam perkawinan. Jadi setiap kali perkawinan biasanya ada harta benda yang terkumpul. Dahulu misalkan sebelum menikah belum punya rumah. Kemudian setelah menikah mereka mencicil, dia jadi punya rumah. Nah, itulah yang Allah katakan dengan menikah itu kita jadi kaya. Dulu kita tidak punya kendaraan. Dengan menikah ternyata Allah berikan kendaraan kepada kita. Nah ini terkait dengan harta benda dalam perkawinan ini akan jadi timbul masalah apabila terjadinya putusnya ikatan perkawinan. Jadi putusnya ikatan perkawinan itu bisa sebab karena kematian, karena putusan pengadilan, atau karena perceraian. Seperti itu. Kalau kematian berarti harta bendanya berkaitan dengan harta warisan. Tapi kalau karena perceraian, nah ini jadi masalah. Bagaimana harta benda dalam perkawinan? Jadi dalam Undang-Undang 174 atau dalam KHI itu diatur bahwasannya harta dalam perkawinan itu dinamakan sebagai harta bersama. Jadi harta bersama itu harta yang memang diperoleh setelah mereka menikah.
Mereka menikah, mereka dapat harta. Mereka mempunyai harta, itu namanya harta bersama. Walaupun cuma istri atau suami yang bekerja, ulangi. Walaupun hanya cuma suami yang bekerja, istri tidak bekerja. Tapi setelah menikah mereka punya rumah, itu namanya harta bersama. Harta bersama antara suami dan istri. Kalau terjadi perceraian, maka harta bersama itu harus dibagi dua. Walaupun suami yang bekerja. Istri juga bekerja di rumah, mereka mengurus rumah, mengurus anak, lebih capek dari kita yang bekerja. Makanya dalam Islam, harta perkawinan itu namanya harta bersama. Terkait dengan harta bersama ini, Undang-Undang 174 itu mengaturnya dalam pasal 35 ayat 1. Bahwasannya harta benda yang diperoleh dari perkawinan itu menjadi harta bersama. Pernah terjadi bagaimana kasus dahulu, mungkin kalian pernah, mungkin masih kecil mahasiswa. Kasusnya Huges. Ada Huges waktu itu menikah, kemudian mereka bercerai. Yang bekerja istrinya si Huges ini. Apa yang terjadi ketika bercerai? Ternyata harta bersamanya itu dibagi dua. Padahal yang bekerja istrinya. Suaminya sebagai apa waktu itu? Akhirnya apa? Huges menggugat. Lah, yang bekerja saya, Pak Hakim. Kenapa kok harta saya ini dibagi dua dengan suami saya? Nah, karena itu merupakan bagian dari harta bersama. Karena kalau sudah harta bersama, harta itu jadi milik bersama. Antara suami dan istri. Berbeda dengan harta bawaan. Jadi harta bawaan itu sebelum menikah, laki-lakinya ini sudah punya harta. Kendaraan, sepeda motor, atau dia sudah punya rumah, atau dia sudah punya mobil, istrinya juga begitu. Sudah punya perhiasan sebelum menikah. Dapat warisan dari orang tuanya, dia beli kendaraan. Ini namanya harta bawaan. Belum menikah. Ketika mereka menikah, maka harta bawaan ini tidak bisa digabungkan jadi satu, tidak bisa. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Harta bawaan menjadi hak prerogatif masing-masing pihak. Apabila terjadi perceraian, harta bawaannya dipisahkan dulu. Nggak boleh digabung, kecuali ada perjanjian perkawinan. Nah, ini jadi masalah. Kalau seandainya terjadi perceraian, tapi kalau tidak terjadi perceraian sih nggak ada masalah juga. Jadi harta bawaan masing-masing pihak mereka dikembalikan, baru harta bersamanya ada berapa ini. Kalau ditaksir harta bersamanya ada 1 miliar, terjadi perceraian, maka 500 juta untuk mantan suami, 500 juta untuk mantan istri. Seperti itu. Jadi Islam membolehkan dalam tanda kutip membuka celah sedikit terkait dengan perceraian ini. Kenapa Islam membolehkan perceraian ini? Karena memang yang menikah itu adalah manusia biasa. Yang menikah itu bukan malaikat. Kalau malaikat mungkin rukun-rukun saja, tapi yang menikah itu manusia biasa yang punya rasa, punya marah, punya rasa sayang dan lain sebagainya, punya rasa cemburu, sehingga terjadi suatu perselisihan, nggak bisa diselesaikan, terjadi syikok. Sudah ada mediator yang mendamaikan, nggak bisa damai dari keluarga, diajukanlah gugatan kepada pengadilan agama. Terjadilah perceraian di situ. Kalau sudah terjadi perceraian, maka harta bersama yang mereka peroleh selama pernikahan itu harus dibagi dua. Seperti itu. Dan setelah itu, suami punya kewajiban menafkahi anak dari istri yang sudah dia ceraikan. Jadi kewajiban memberi nafkah kepada anak terus. Sampai anak itu sudah mandiri. Tapi kewajiban memberi nafkah kepada mantan istri itu hanya sebatas sampai masa idahnya selesai saja. Masa idahnya selesai, 3 bulan 10 hari, sudah suami nggak punya kewajiban lagi ngasih nafkah kepada istrinya karena sudah terjadi perceraian, sudah BHT, sudah berkekuatan hukum tetap. Suami tapi punya kewajiban ngasih nafkah kepada anaknya. Kalau anak itu diurus sama mantan istri. Jadi tidak ada istilah mantan anak atau bekas anak, tidak ada. Tapi kalau mantan istri itu ada. Ya, jadi kewajibannya tetap kepada anaknya itu untuk dinafkahi. Kalau tidak, zalim dia, berdosa dia, dan dia kalau dituntut pidana bisa dia menelantarkan anak kandungnya. Itu yang harus kita ketahui. Itu yang pertama. Jadi harta benda yang diperoleh dalam perkawinan namanya harta bersama. Kalau di istilah kita, di negara kita, khususnya di Pulau Jawa, harta bersama itu namanya harta gono gini. Nah, kita sering dengar itu ya. Harta gono gini.
Walaupun di daerah lain namanya juga berbeda-beda tentunya, tapi kalau di Pulau Jawa namanya harta gonogini, yaitu harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri itu ketika mereka selesai menikah. Misalkan begini, ada seorang suami dan istri bekerja dan memiliki penghasilan masing-masing. Maka penghasilan mereka tersebut merupakan harta bersama. Harta bersama. Walaupun ada yang mengatakan, kalau istri yang bekerja, suami juga bekerja, maka harta istri ini ya harta istri. Tapi harta suami ya harta istri juga. Nah itu jadi enak istrinya. Tapi yang sebenarnya sebetulnya mereka bekerja, harta yang diperoleh adalah harta bersama mereka. Seperti itu. Bukan harta istri semuanya, tidak. Kemudian berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap utang. Nah ini, kalau itu hutang memang dilakukan oleh suami, apalagi sebelum dia menikah sudah punya hutang, maka tanggung jawab adalah hartanya suami. Tapi kalau itu hutang itu setelah mereka menikah, nah itu berarti hutang dari harta bersama. Maka dibayarkan dari harta bersama tersebut. Ketika terjadi perselisihan, perceraian, hutangnya dilunasi, diambil dari harta bersama dulu. Baru sisanya dijadikan sebagai harta gonogini yang dapat dibagi dua. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat juga di dalam KHI sekarang, kita lihat di pasal 85. Bagaimana adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Tadi saya sebutkan istilahnya sebagai harta bawaan. Mereka sebelum menikah sudah membawa harta masing-masing. Ini namanya harta bawaan, hak masing-masing sudah. Apabila terjadi putusnya ikatan perkawinan karena meninggal dunia, maka harta bawaan ini belum dijadikan sebagai harta warisan sebelum harta bersamanya dibagi dua dulu. Kalau harta bawaan almarhum sang suami misalkan ada 100 juta, kemudian harta bersamanya ada 1 miliar, maka 1 miliar ini dibagi dua dulu, 500 juta untuk istrinya yang hidupnya lebih lama, 500 juta ditambah 100 juta tadi berarti 600 juta, inilah yang dinamakan sebagai harta warisan. Jadi undang-undang mengaturnya seperti itu. Nggak boleh dijadikan satu sebagai harta warisan, istri dapat 1/8. Kalau istri dapat 1/8 kecil sekali itu dapatnya, lebih besar anak-anaknya. Sementara istri lebih lama berumah tangga dengan suaminya. Makanya dalam aturan hukum kita itu diatur. Istri dari harta bersama diambil setengahnya dulu. Kalau ayahnya suaminya meninggal, sisanya dengan harta bawaan almarhum dijadikan satu. Itulah harta warisan, istri masih dapat 1/8. Jadi bagian istri itu lebih besar daripada bagian anak-anaknya. Apalagi kalau di situ ada anak laki-lakinya, anak lakinya bagiannya paling besar. Tapi kalau dipisah dulu harta bersamanya dibagi dua, istri atau ibu dari anak-anak itu bagiannya menjadi lebih besar. Ya. Terkait dengan harta itu banyak wujudnya, ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak, ada surat-surat berharga, ada yang berwujud, ada juga yang tidak berwujud. Hak dan kewajiban. Kalau dalam pasal 1 Impres nomor 1 tahun 91 huruf F dikatakan bahwasannya harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah. Jadi dalam KHI penyebutannya harta bersama ini harta syirkah namanya. Harta syirkah, harta bersama yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa? Suami atau istri. Artinya walaupun ketika mereka menikah, mereka punya rumah, rumah itu atas nama istri atau nama suami, ketika terjadi perceraian misalkan, maka tetap saja rumah itu harus dibagi dua. Walaupun itu atas nama istri atau atas nama suami. Suami membelikan mobil, mobil itu atas nama istrinya. Terjadilah perceraian, maka mobil itu pun harus dibagi dua. Kalau harganya misalkan 200 juta, ya bagi dua, 100 juta, 100 juta. Itu kalau harta bersama. Inilah mahasiswa sekalian yang Bapak dapat sampaikan terkait dengan harta bersama di dalam perkawinan. Yang jelas, kita berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana nanti ketika kita sudah menikah, keluarga kita jangan sampai terjadi putusnya ikatan perkawinan karena perceraian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Salam bela negara.